Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan topik yang berikutnya, itu adalah topologi jaringan. Nah, ini juga sudah ada sih di pelajaran jaringan komputer ya. Nanti coba bisa dibuka-buka lagi materinya, atau coba diingat-ingat lagi. Ini kita segera flashback. Nah, yang pertama kita lihat di slide. Jadi topologi jaringan ini adalah bentuk perancangan baik secara fisik maupun secara logik yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Topologi kalau dilihat dari segi keberadaannya dapat diklasifikasikan dalam dua jenis. Yang pertama adalah physical topologi. Kemudian yang kedua adalah logical topology. Nah, perbedaannya di antara dua ini, yang pertama itu adalah menjelaskan hubungan perkabelan dan lokasi node atau workstation. Jadi kalau kita berbicara dengan physical topology, itu dia berbicara tentang hardware-nya, ya, tentang alatnya, tentang kabelnya, bagaimana mengkoneksikannya. Kemudian yang kedua ada logical topology, ini menjelaskan aliran atau message atau data dari satu user ke user lain di dalam jaringan. Nah, jadi kalau berbicara logical ini nanti kalau kita biasanya tahu kan, kalau di sebuah perangkat jaringan atau router itu dia bisa di setup ya. Misalnya dalam sebuah jaringan itu kita setup supaya tidak bisa mengakses media sosial, misalnya Facebook, YouTube itu pada saat jam-jam kerja. Atau misalnya saya membuat di dalam jaringan itu supaya tidak bisa disusupi orang lain. Nah, ini itu adalah logical ya. Dia menjelaskan aliran message-nya, aturan-aturan di dalam mengalirkan data di antar jaringan, itu nanti dinamakan logical topology. Nah, ini yang pertama ada bus topology. Ini termasuk fisikal ya. Nah, keuntungan dari topologi bus ini dia mudah mengkoneksikan komputer atau perangkat lain ke linear bus ya. Jadi bentuknya topologi bus itu seperti ini tadi. Nah, ini jadi ini ya bentuknya. Jadi ada sebuah jaringan bus seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau di jaringan yang lebih gede itu kayak kabel FO ya. Itu dia pakai seperti ini nih. Nah, ini keuntungannya tadi, dia mudah mengkoneksikan komputer atau perangkat lain ke linear bus. Kemudian jumlah kabel lebih sedikit daripada topologi star. Itu topologi star itu kayak yang di lab itu topologi star ya, dari satu hub kemudian bercabang ke beberapa komputer. Nanti ada gambarnya. Nah, kelemahan dari topologi bus ini yang pertama, jaringan akan terganggu jika ada salah satu komputer ada yang mati. Nah, ini. Tapi nanti berbeda ya, antara kayak FO itu kan dia jalur utama, dia backbone-nya ya. Jadi berbeda dengan bus sebenarnya. Nah, ini membutuhkan terminator di dua sisi ujung dari jaringan. Jadi di komputer itu sebenarnya kalau yang pakai yang hub ini bus ini nanti ada konektor tersendiri lah. Ini sulit mendiagnosa jaringan jika ada masalah atau putus. Jadi harus dicek satu-satu tuh di antara di antara busnya tadi. Karena dia kalau komputer satu terganggu, dia akan terganggu yang lain. Makanya semuanya harus dicek satu-satu. Ini bukan solusi terbaik untuk mengatasi perkantoran yang besar. Nah, kalau komputernya cuma 5 atau 3 atau 10 gitu masih bisa ya. Tapi kalau sudah kantor yang besar yang komputernya ada 1000, wah ini akan menjadi sebuah kekacauan yang sangat-sangat kacau lah seperti itu. Jadi untuk bus, kemudian ini untuk star ya.
Topologi star itu seperti ini, sama kayak di lab. Jadi di tengahnya ada hub, kemudian dari hub ini dia connect ke masing-masing laptop atau PC. Nah, ini keuntungannya. Yang pertama, mudah instalasinya. Kemudian tidak akan mempengaruhi jaringan jika ada komputer atau peripheral yang mati atau tidak digunakan. Jadi misalnya kalau di hub itu, kalau misalnya PC A dan PC B, kemudian PC A nya kabelnya putus, PC B yang nggak apa-apa, tetap aman ya, jadi tidak ada gangguan. Kemudian mudah untuk mendiagnosa permasalahan jaringan. Misalnya yang tidak terkoneksi tadi di PCB, dia tinggal cek saja tuh kabel yang di bagian PCB menghubungkan ke hubnya, ada masalah atau tidak. Kalau tidak ada masalah di kabelnya, berarti cek di port hubnya. Nah, seperti itu saja. Kemudian kelemahannya, membutuhkan lebih banyak kabel daripada linear bus. Kalau bus tadi cuma satu saja. Kalau topologi star ini masing-masing PC yang terhubung ke induknya yang ada di hubnya itu harus punya jalur sendiri ya, atau punya kabel sendiri. Jika konsentrator hub atau switch rusak, maka jaringan akan terputus. Nah, ini kalau hub atau switch-nya yang rusak, bubar ya, jaringannya down semua, nggak bisa terkoneksi. Nah, ini pakai star. Kemudian lebih mahal daripada linear bus karena membutuhkan peralatan tambahan, yaitu konsentrator. Jadi untuk linear bus ini apa namanya, lebih mahal karena perlu alat tambahan ya, ada hubnya, kemudian ada kabelnya lebih banyak. Nah, beda dengan bus tadi. Cuma untuk bus itu saya belum pernah melihat secara langsung ya, jujur saja. Untuk teknologi bus saya belum pernah melihat secara langsung bagaimana penerapannya. Kalau untuk star itu saya tahu, kemudian saya pernah menginstalasinya juga, jadi bisalah menceritakan. Kalau hub itu saya masih kurang tahu seperti apa bentuknya. Mungkin nanti bisa teman-teman yang punya pengetahuan bisa di-sharing ya di kolom komentar, atau di diskusi juga bisa, boleh, supaya teman-temannya yang lainnya tahu semua, sama-sama belajar ya. Kemudian yang berikutnya adalah topologi ring. Nah, ini dia, kalau ring ini, kalau yang beberapa literatur yang saya lihat itu network card-nya, atau misalnya kartu network yang ada nempel di PC, itu dia punya dua keluaran kabel. Jadi dari sini dia output, di sini input, nanti dari sini nih ada dua, kayak semacam dua LAN seperti itu ya, yang satunya in, satu out. Nah, dia saling terhubung nih seperti ini. Ini adalah topologi ring. Nah, pada topologi ini, kerusakan pada salah satu komputer akan berpengaruh terhadap jaringan secara keseluruhan, karena dia saling berhubungannya melingkar ya. Jadi kalau satu terputus, itu gangguan tuh, pesannya tidak akan tersampaikan. Ini penambahan dan pemindahan komputer juga akan mengganggu jaringan yang sedang berjalan. Jadi otomatis kalau satu dilepas, kalian mau nambahkan satu lagi, nah itu pasti akan mengganggu jaringan yang lain. Nah, ini topologi ini bukan jarang ya, untuk penerapannya sendiri saya belum tapi pernah gitu ya, untuk di kondisi real yang biasanya yang dipakai itu biasanya kalau di dalam gedung atau di dalam lab itu kita pakai yang star tadi. Nanti kalau itu kan starnya misalnya dari lab 1, dari hub ke hub, dan nanti akan connect misalnya ke router yang ada di server, misalnya seperti itu ya, itu juga jadi star juga. Jadi star bercabang-cabang lah seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan untuk topologi jaringan. Ini untuk yang fisikal ya sebenarnya. Kalau untuk logikalnya itu nanti contohnya ya kayak pengaturan firewall, kemudian pengaturan bandwidth, itu adalah logical. Jadi misalnya di lab 1 dan lab 2 ada, itu berbeda penggunaan. Lab 1 misalnya dia mata kuliah misalnya pemrogram web, atau misalnya
pengenalan internet. Jadi dia perlu internet yang tinggi, makanya kemudian itu dari admin jaringannya yang lab satunya dibuka lebih lebar bandwidthnya. Itu dari router semua. Nah, itu adalah logical topologinya. Jadi nanti yang mengatur bagaimana aliran data jaringan itu bisa dilakukan. Oke, ini penjelasan dari topologi. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada yang belum paham, nanti kita bisa diskusikan di kolom komentar atau di e-learning ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beraktivitas kembali.